Ya, selamat bertemu. Perkenalkan, nama saya Putra Dewi Ranca, NIM 21210225. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit keputusan investasi dan penganggaran modal. Apa sih investasi? Investasi merupakan penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan probabilitas perusahaan di masa depan atau di masa mendatang. Investasi merupakan komponen penting di dalam membentuk nilai perusahaan karena adanya harapan probabilitas yang lebih tinggi di masa yang akan mendatang. Oleh karena keputusan investasi merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan menyangkut kebutuhan dana yang digunakan untuk mendanai investasi dan prospek investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Untuk menganalisa kelayakan suatu proyek investasi, diperlukan suatu analisa yang bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya proyek investasi tersebut didanai. Secara umum, perusahaan mengklasifikasikan proyek investasi ke dalam kategori. Yang pertama, kategori penukaran. Investasi untuk menukar peralatan produksi yang telah usang dengan yang lebih baru. Yang kedua, menghemat biaya. Investasi menggantikan peralatan tua namun masih bekerja dengan peralatan baru yang lebih efisien. Pembiayaan untuk program-program pelatihan yang ditujukan untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan mengeluarkan untuk memindahkan fasilitas produksi ke wilayah tempat di mana tenaga kerja dan bahan baku lebih murah. Yang ketiga, ekspansi output pasar dan produk-produk tradisional. Investasi ini untuk memperluas fasilitas produksi sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan atas produk-produk tradisional perusahaan dalam pasar tradisional atau pasar yang telah ada saat ini. Lalu yang keempat, ekspansi produk atau pasar baru. Investasi ini untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi pemerintah. Hal ini meliputi proyek-proyek investasi yang diwajibkan untuk memenuhi regulasi mengenai kesehatan dan keselamatan, pengendalian polusi, dan menaati kewajiban-kewajiban legal lainnya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pendanaan atau investasi. Yang pertama, kita melakukan metode accounting rate of return atau ARR. Apa sih ARR? ARR merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Rumus mencari ARR yaitu rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Semakin banyak ARR-nya, maka proyek tersebut semakin lebih untung atau layak untuk diinvestasikan. Yang kedua, metode payback period atau PBP. PBP merupakan metode-metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk menutup kembali semua pengeluarannya dengan menggunakan aliran kas yang masuk. Rumus PBP yaitu investasi awal dibagi arus kas masuk dikali 1 tahun. Yang ketiga, metode net present value atau NPV. NPV ini merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dan mempertimbangkan nilai waktu uang. Rumus mencari NPV yaitu present arus kas investasi dikurangi present value investasi. Ini untuk contoh soalnya, diketahui nilai residu adalah 0. Terus metode penyusutan yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus. Terus tingkat suku bunga sebesar 15% dan ada data arus kasnya seperti ini. Tahun pertama proyek A modalnya 90 juta dan yang B 120 juta. Lalu tahun pertama itu 40 juta dan yang
B 70 juta, tahun kedua 40 juta, yang proyek B 50 juta, dan yang tahun ketiga proyek A 40 juta dan yang proyek B 30 juta. Kita menghitung ARR, PBB, dan NPV-nya pada proyek-proyek tersebut. Yang pertama kita mencari AR-nya. Depresiasi proyek A. Depresiasi proyek A 90 juta, yang modal awal tadi, yang kas masuk awal 90 juta dibagi 3. 3 ini adalah tahunnya, dan menghasilkan 30 juta untuk depresiasi proyek A. Laba setelah pajak proyek A, cash flow-nya 40 juta pada tahun yang pertama, depresiasinya 30 juta, dan laba setelah pajaknya yaitu cash flow dikurangi depresiasi tahun pertama menghasilkan laba sekitar 10 juta. Sama halnya pada tahun kedua, ketiga, yang seperti tabel tersebut, dan jumlah laba setelah pajak proyek A yaitu 30 juta. Lalu rata-rata laba setelah pajak proyek A yaitu 30 juta, yang tadi totalnya dibagi dengan 3 tahun proyeknya, jadi menghasilkan rata-rata laba setelah pajaknya 10 juta. Lalu mencari rata-rata investasi proyek A. Nah, ini yang pertama 90 juta, ini dari awal masuk tadi 90 juta ditambah 60 juta, ini depresiasinya 30 juta, jadi 90 juta dikurangi 30 juta hasilnya 60 juta, terus ada ditambah 30 juta sama 60 juta dikurangi 30 juta hasilnya 30 juta, lalu dibagi dengan 4 yang menghasilkan rata-rata investasi proyek A yaitu 45 juta. Lalu kita mencari depresiasi proyek B. Untuk rumusnya juga sama seperti proyek A. Depresiasi B awal modal 120 juta dibagi dengan 3 menghasilkan depresiasi B 40 juta. Laba setelah pajaknya sama kayak yang proyek A tadi, dan menghasilkan total laba setelah pajak proyek B yaitu 30 juta. Rata-rata laba setelah pajak proyek B yaitu 30 juta dari total tersebut dibagi dengan 3, yaitu rata-ratanya 10 juta, dan rata-rata investasi proyek B-nya yaitu 120 juta tadi ditambah 80 ditambah 40 dan dibagi dengan 4 menghasilkan rata-rata 60 juta. Nah, lalu ARR proyek A yaitu 10 juta dibagi dengan 45 juta dikali 100% menghasilkan ARR 22,22%, yang artinya proyek A tersebut layak untuk diinvestasikan. Lalu yang ARR proyek B yaitu 10 dibagi 60 dikali dengan 100%. Nah, ini menghasilkan 16,67%, yang artinya juga layak untuk diinvestasikan. Yang kedua, kita mencari payback period PBB. Nah, untuk mencarinya yaitu awal masuk di 90 juta pada proyek A, dan arus kas pada tahun yang 1 40 juta, ini dikurangi menghasilkan 50, dan pada tahun kedua arus kasnya juga 40 dikurangi seperti tinggal 10 juta. Nah, jadi 2 tahun ini ditambahkan dengan 10 juta, yang hasil 50 dikurangi 40 tadi, lalu dibagi dengan 40 arus kas yang tahun ketiga, dan dikali 12 menghasilkan 2 tahun 3 bulan. Yang ini PBB-nya proyek A yaitu 2 tahun 3 bulan, atau pengeluaran investasinya tertutup pada 2 tahun 3 bulan. Nah, lalu payback period proyek B pada tahun yang awal modal tadi 120 juta dikurangi pada arus kas yang tahun pertama 70 juta sama dengan
50 juta, dan pada tahun kedua yaitu 50 juta, yang artinya proyek B ini pengeluaran investasinya kembali pada 2 tahun, yang artinya proyek B ini pengeluaran investasinya tertutup pada 2 tahun. Nah, lalu kita mencari dengan net present value atau NPV-nya. Kita mencari NPV-nya proyek A. Sebelumnya kita mencari present value arus kasnya terlebih dahulu. Nah, rumusnya seperti ini. Seperti pada PPT tersebut, dan present value arus kasnya diketahui 9.329.000. Lalu kita mencari present value investasinya, yaitu 90 ini yang modal tadi 90 juta dikali 1 ditambah 0,15 pangkat 0. Nah, untuk total present value investasinya proyek A yaitu 90 juta. Nah, ini sudah diketahui, kita tinggal mencari NPV-nya. NPV-nya tadi rumusnya present value arus kas dikurangi present value investasi. Present value arus kasnya kita sudah diketahui dengan 91.329 dikurangi dengan present value investasinya yaitu 90 juta rupiah. Kita diketahui NPV-nya yaitu sekitar 1.329 untuk proyek A-nya. Nah, lalu untuk proyek B-nya, present value arus kasnya proyek B kita diketahui totalnya 118.402. Nah, lalu untuk present value investasinya itu sama, totalnya 120 juta. NPV-nya diketahui minus 1.597. Lalu capitalizationing, tujuan utama perusahaan melakukan capital rationing adalah untuk memilih proyek-proyek yang akan memberikan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan. Pemilihan proyek-proyek investasi ini dilakukan dengan cara mencari proyek-proyek investasi yang memiliki NPV yang tertinggi. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui tingkat keuntungan sebesar 12,25%. Lalu data arus kasnya seperti tabel tersebut. Proyek A yang investasinya 15 juta, umur proyeknya 3 tahun, dan arus kasnya sekitar 7 juta. Ini tabelnya. Lalu kita menghitung NPV masing-masing proyek. Yang kedua, jika perusahaan hanya memiliki dana sebesar 215 juta, maka proyek mana saja yang memiliki NPV terbesar. Nah, kita mencari NPV-nya dengan cara satu-satu ya. Jadi kita mencari proyek A, proyek B, sampai dengan proyek H dengan cara satu-satu. Nah, seperti kita mencari proyek A tersebut, yang contoh soal yang pertama. Lalu kalau kita sudah menemukan NPV dari semua proyek, kalau sudah diketahui NPV-nya masing-masing dari sebuah proyek, lalu kita mengkombinasikan proyek-proyek tersebut. Mengkombinasikannya yang bagaimana? Kita menjumlahkan investasinya, kan dana tadi mengeluarkan cuma 215. Kita memilah atau bahasanya kita mensortir proyek-proyek tersebut. Nah, sampai investasinya pas dengan 215 atau pas dengan yang dikeluarkan tadi. Kayak ini proyek A, D, E, F, G, H. Total NPV-nya 29.125. Nah, kita langsung ke kombinasi yang kedua. Kita mengambil proyek B, C, E, F, G, H dengan total NPV-nya 26.979. Totalnya 26.979. Nah, untuk kombinasi yang ketiga kita memilah
kita mengambil proyek-proyek A, B, C, D, E, F sama H dengan total MVP 25.009.000. Baik, setelah kita menyortir atau mengombinasikan, mengelompokkan proyek-proyeknya tersebut, ini kan sudah diketahui MVP mana yang lebih besar. Nah, jadi MVP yang lebih besar itu pada kombinasi yang pertama tadi, yang mengambil proyek A, D, E, F, G, H dengan MVP yang besar sekitar 29 juta tadi. Jadi kalau kita bingung mana yang lebih, kalau kita ingin investasinya kita lebih untung, nah, itu tadi MVP yang lebih besar yang kita investasikan. Jadi bijak-bijaknya kita menghitung MVP-nya untuk investasi kita lebih untung di masa depannya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.